Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menambah posisiku lagi dalam berinvestasi dan juga nanti aku akan bahas tentang ciri-ciri apa aja sih yang dimiliki oleh orang-orang yang bisa bikin kamu jadi susah kaya, kan? Nanti kamu bisa lihat apakah kamu memiliki ciri-ciri tersebut dan kalau misalnya kamu ada, kamu bisa coba untuk menghilangkan ciri-ciri tersebut dari diri kamu sendiri. Tapi sebelum mulai, seperti biasa kita bakal berinvestasi dulu. Saat ini aku punya portofolio di Bibit 614 juta. Kalau misal kamu lihat saat ini performa dari Bibit belakangan lagi kurang baik ya kan, terutama pada reksadana obligasi yang banyak kan isinya obligasi korporat yang aku beli. Bahkan kalau misal kamu lihat portoku juga mengalami penurunan. Kalau misal kamu lihat berapa video sebelumnya, kalau nggak salah keuntungannya udah hampir 20 juta, sekarang nurun lagi jadi sekitar 18,5 juta. Jadi ada kemungkinan nanti mungkin di akhir tahun atau misalnya beberapa bulan dari saat ini, mungkin aku akan memindahkan beberapa reksadana yang aku miliki ke platform APRD lain, dimana aku akan memindahkan produk reksadananya, terus aku juga mungkin bakal pindahin ke Makmur, dimana aku bisa mendapatkan bonus 3%. Lalu nanti aku bakal pilih reksadananya yang lebih oke juga ya kan, supaya bisa menalang penurunan dari performa investasi ini. Karena kalau misalnya seperti ini terus, takutnya nanti returnnya jadi kurang maksimal. Dan aku juga ada kemungkinan nanti membeli aset instrumen lain berupa aset fisik ya kan. Oke, nah di sini aku akan mentop up dulu portofolioku. Seperti biasa aku bakal manfaatin bonus referral, tapi kali ini aku bakal ngisinya ke RDN. Karena kebetulan di sini ada saldo RDN, ada sisa dikit, jadi aku pengen nolin aja ya man. Nah seperti biasa aku akan mentop up menggunakan Neobank ini supaya nggak dikenakan biaya admin sama sekali ya man. Kita tinggal masukin nomor RDN nya di sini, berikutnya masukin nominalnya, aku bakal masukin 1 juta aja, kemudian kita bakal pilih kirimnya dari NeoNow ya. Berikutnya aku tinggal masukin password dan transfer berhasil, kemudian kita tinggal melakukan pembelian di Bibit. Nah saldo RDN nya udah bertambah, sekarang aku bakal manfaatin bonus cashback ya man. Seperti biasa di sini ada 75.000, kita beli 1 juta rupiah, nyalain cashback, dan aku bakal masukinnya ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund aja seperti biasa ya man. Ya udah kita tinggal pencet beli di sini. Aku akan bayar menggunakan RDN Wallet. Kemudian pembayaran berhasil. Back, kalau misal kita back sekarang portofolioku udah bertambah. Jadi seperti itu ya man. Nanti aku akan memindahkan portofolioku di saat waktunya udah tepat ya man. Nah, kita bakal masuk ke topik pembahasan kita. Apa aja sih ciri-ciri yang bisa membuat seseorang itu menjadi susah kaya? Kamu bisa cek kira-kira kamu memiliki ciri-ciri berikut ini atau enggak ya kan? Yang pertama adalah orang yang nggak sabar dan nggak bisa menunda kesenangan. Karena sebenarnya yang namanya membangun kekayaan itu butuh untuk kamu melakukan yang namanya menunda kesenangan. Atau biasa bahasa kerennya itu delayed gratification ya kan? Kalau misalnya kamu nggak bisa menunda kesenangan kamu, setiap kali kamu mendapatkan uang, langsung kamu pengen pakai untuk dihabiskan ke kesenangan kamu, pada akhirnya nanti kamu nggak bisa membangun kekayaan. Seperti salah satu eksperimen yang aku udah sering sebut, yaitu Stanford Marshmallow Experiment, di mana di sana ada eksperimen. Dari eksperimen itu bisa terlihat bahwa orang-orang yang punya kemampuan untuk menunda kesenangan itu cenderung pada akhirnya bisa lebih sukses ya kan? Nggak cuma secara karir, tapi juga bisa secara kehidupan profesional, secara keuangan, dan apapun itu. Karena kenapa? Karena untuk membangun sesuatu yang besar, itu kita butuh untuk bersusah payah dulu dalam jangka waktu yang lama, dan kita harus disiplin menunda untuk kesenangan tersebut ya kan. Maka dari itu kalau misal kamu bisa menunda kesenangan, itu udah bagus banget. Aku pribadi juga bisa sampai di titik ini karena aku menunda kesenanganku ya kan. Dimana biasanya saat aku pengen membeli sesuatu, pasti aku bakal tahan dulu. Kalau misal aku nggak butuh-butuh amat, aku nggak akan membeli barang tersebut. Kecuali kalau misalnya nanti emang keuanganku udah bener-bener stabil, mungkin baru aku akan lebih longgar sedikit ya kan. Poin kedua adalah disiplin keuangan yang baik. Nah, disiplin keuangan ini harus dibentuk dengan cara praktek ya men. Karena kalau misalnya kamu belum mempraktekannya, kamu belum membuat itu menjadi sebuah habit, itu bakal susah banget. Bahkan kenapa aku pribadi memberikan nama channel ini adalah Investor Habit, karena di sini aku tekankan di channel ini adalah habits atau kebiasaan. Dimana di sini aku selalu membiasakan diri untuk berinvestasi ya men. Setiap aku punya penghasilan, aku selalu sisihkan berapa yang pengen aku investasikan, langsung aku investasikan di awal. Biasanya aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku. Nah, aku bakal jujur bahwa disiplin keuangan tersebut itulah yang membantu aku sampai bisa membangun portofolio di angka miliar ya kan. Kalau misal aku nggak punya disiplin keuangan yang baik, setiap misalnya aku punya uang langsung dipakai uangnya untuk hal-hal yang nggak berguna, untuk aku berfoya-foya, atau misalnya aku belanja sembarangan, habisin uangnya, travel ke sana kemari, mungkin aku nggak akan bisa membangun kekayaan ya kan. Nah, untuk membangun sebuah habits ini sebenarnya itu yang susah di awal.
Mungkin 1 bulan pertama itu susah banget, 2 bulan pertama itu susah banget. Tapi kalau misalnya nanti itu udah menjadi sebuah habits keuangan, bahkan kalau misalnya kamu katakan udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun kamu melakukan habits seperti itu, bahkan nanti kalau misalnya suatu saat kamu nggak melakukannya, kamu pasti ngerasa malah ada yang aneh. Jadi kamu malah udah terbiasa untuk melakukan habits tersebut. Walaupun kalau misalnya menurut kamu habit bangun keuangannya susah nih, ya udah kamu bisa mulai dulu dengan angka yang lebih kecil ya kan. Jangan langsung di awal-awal kamu mungkin mau ikutin kayak aku ekstrim banget 80% langsung masuk investasi, mungkin itu akan sedikit berat. Apalagi bagi orang yang belum terbiasa berinvestasi menyisihkan uangnya. Mungkin kamu bisa mulai dulu ya 10%, 20%, baru perlahan-lahan ditingkatkan. Seperti itu ya kan. Yang ketiga adalah irasional dalam menggunakan uang. Nah, ini banyak banget case-nya orang seperti ini ya kan. Bahkan salah satu contohnya kalau misal kamu pernah dengar cerita yang waktu itu, yaitu yang petani Tuban, di mana padahal mereka berhasil mendapatkan uang miliaran. Namun karena literasi keuangannya mungkin masih agak kurang baik, akhirnya uangnya malah digunakan untuk hal-hal yang nggak berguna, terus uangnya nggak dikelola dengan baik, dan akhirnya malah bisa ekonominya kembali ke posisi semula ya kan, padahal udah berhasil mendapatkan angka miliaran. Nah, salah satu faktor lainnya juga adalah karena biasanya cara memperoleh uang itu akan mempengaruhi cara kamu nge-treat uang tersebut ya kan. Kalau misal kamu dapat uang itu secara mendadak, seringkali kamu juga akan menghabiskannya dengan sangat cepat. Makanya sering banget ada cerita yang orang mendadak kaya seperti yang tadi, atau misalnya di luar negeri, di Amerika juga sering banget orang yang menang lotre dapat puluhan juta dolar, ratusan juta dolar, 5 tahun kemudian posisinya malah kembali ke awal lagi. Padahal kalau uang tersebut dikelola dengan baik, harusnya udah bisa financial freedom langsung ya kan. Hal itu bisa terjadi karena uangnya adalah uang kaget. Berbeda dengan orang yang bangun kekayaan melalui proses yang panjang, yang udah jatuh bangun bertahun-tahun, udah gagal kesana kemari, terus juga atau mungkin dia udah berinvestasi, nabung, mengelola keuangannya dengan baik dalam jangka waktu lama, dia pasti lebih paham, dia udah melalui prosesnya, maka dia bakal lebih mateng ya kan. Mereka tahu uang itu adalah uang hasil jerih payah, jadi nggak mungkin akan dihabiskan secara begitu aja. Nah, poin terakhir ini adalah yang paling penting dari semuanya, yaitu mental ya kan. Kadang mental itu bisa lebih pengaruh. Kalau misalnya orang yang dari awalnya emang kaya tapi punya mental miskin, ujung-ujungnya juga bisa kehabisan semua uangnya. Sedangkan orang yang mungkin sekarang saat ini miskin tapi dia punya mental kaya, ke depannya dia bakal bisa menjadi miliarder atau bahkan jadi orang kaya. Pada akhirnya mental sama mindset emang yang paling benar, itu yang paling penting. Contoh mental miskin apa? Contohnya kalau misalnya kamu tipe orang yang gampang ngeluh, terus misalnya manja, ada masalah dikit ngeluh, bukannya masalah tersebut kamu cari solusinya gimana, tapi malah ngeluh. Contohnya misalnya dalam hidup ini kamu kurang beruntung, terlahir di keluarga yang memiliki hutang, atau misalnya terlahir di keluarga yang mungkin di ekonomi kelas bawah, tapi kamu malah ngerasa semuanya ini karena nasib, terus akhirnya kamu nggak mau melakukan apa-apa. Nah, menurut aku pribadi itu adalah hal yang sebaiknya kita hindari ya kan. Kalau misalnya kita emang terlahir di keluarga yang kurang beruntung, ya pastinya kita harus kerja lebih keras daripada yang lain untuk bisa mencapai apa yang kita mau. Terus contoh lainnya lagi, kalau misalnya lihat orang kaya, banyak banget kan di luar sana yang lihat orang kaya, dia malah nyeletuk, wah itu uang bapaknya, itu uang hasil warisan, atau misalnya nganggap, wah dia pasti nipu. Padahal sebenarnya kita jangan berpikiran gitu ya kan. Kita berpikirannya adalah kalau misalnya dia bisa kaya, kita juga harusnya bisa. Terus kita pelajari gimana cara dia membangun kekayaan, kita cari tahu caranya, kita cari tahu habitsnya apa, kita cari tahu kebiasaan dia gimana, bisnisnya apa, cara dia gimana, cara dia komunikasi gimana, cara bangun networknya gimana. Bahkan kalau bisa kamu jadi muridnya, atau misal kamu jadi partnernya, atau beli kelasnya, atau apapun itu, kemudian kamu pelajari caranya ya kan. Setelah kamu udah tahu caranya, ya simply kamu hanya perlu put effort dan bekerja lebih keras. Jangan belum apa-apa udah punya mindset pesimis duluan ya kan. Kalau misal kamu seperti itu akan susah banget untuk membangun yang namanya kekayaan. Maka dari itu emang benar pada akhirnya yang paling menentukan itu mindset. Mindset bahkan lebih penting dari poin-poin yang lainnya kan, karena semuanya berawal dari pikiran kamu. Semakin kamu serius, semakin kamu pengen mencapai suksesnya kamu, maka kamu bakal bekerja lebih keras dan kamu lebih willing untuk put effort atau untuk berusahanya kan. Kalau misal kamu mau banget, pasti kamu akan melakukan semua hal, kamu akan mengorbankan banyak hal demi kamu bisa mencapai tujuan kamu tersebut. Maka dari itu penting banget. Nah, kira-kira itulah mungkin ciri-ciri yang bisa membuat kamu menjadi susah kaya. Kamu bisa analisa diri kamu sendiri, kamu bisa evaluasi ya kan, kira-kira kamu harus perbaikinya di mana. Aku pribadi juga belum kaya, tapi aku percaya dengan kita punya mindset kaya, pada akhirnya keuangan kita nanti di kedepannya bakal bisa lebih baik dari keuangan kita saat ini. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut seputar mindset keuanganku, kamu bisa ikut kelas online yang linknya udah aku tulis di bawah. Kemudian bagi kamu yang pengen mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video yang bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.